Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa kajian Selistika yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan bahasan kita tentang gaya bahasa dalam ayat-ayat puasa, masih dalam surah Al-Baqarah 183, dalam kitab Makna dan Makna. Kita akan bahas judul puasa dalam la'alla. Di penghujung surat Al-Baqarah ayat 183, ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, sebagaimana ibadah ini sudah diwajibkan kepada umat terdahulu, Allah menutup ayatnya dengan kalimat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga ya kamu menjadi orang takwa. La'alla. La'alla itu namanya taraji. Taraji itu artinya harapan. Maka diartikan mudah-mudahan. Ya, semoga, taraji. Dia disebut huruf yang serupa dengan af'alul muqarabah. Ya, huruf yang serupa dengan af'alul muqarabah karena menunjukkan makna hampir. Di dalam Al-Quran, taraji itu bisa menggunakan kata lain seperti asa. Asa itu juga taraji, harapan. Coba lihat surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bih nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba. Di malam hari bertahajudlah kamu ya sebagai tambahan amal sunat. Mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Ada juga kata mudah-mudahan di situ, semoga. Tapi digunakan asa. Ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka. Asa itu juga sama, harapan, taraji, ya, harap, mudah-mudahan, semoga. Pertanyaannya, kenapa Allah di ayat puasa tidak menggunakan asa? Kata Allah, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum asa antakunu minal muttaqin. Bisa, redaksinya bisa begitu. Ya. Bisa asa antattaku, bisa. Bisa. Kenapa Allah menggunakan la'allah tapi ya tidak asa? Tapi kenapa di tahajud digunakan asa, tidak la'allah? Bisa tidak Allah di Al-Isra 79 tadi ketika memerintahkan tahajud la'alla ya, la'alla rabbaka ya yab'asuka. Bisa. Bisa. Tapi kenapa tidak? Kenapa puasa la'alla tarajinya? Kenapa Al-Isra itu tarajinya asa? Apa beda la'alla dan asa? La'alla itu harapannya bersifat dekat langsung. Dekat langsung. Itu kenapa la'alla itu tidak ada pakai an. Karena dia langsung, cepat, dekat. Kalau asa itu menunjukkan memang dia dekat, tapi masih berjarak, masih jauh. Itu kenapa antara harapan dengan apa yang diharapkan tadi, dengan apa nama itu, kata yang menjadi pengharapan dengan harapannya, itu dipisah dengan an. Asa ayyab'asaka. Coba perhatikan tuh, Al-Isra 79 tadi. Asa ayyab'asa, pakai an. Bukan asa yab'asuka, asa an yab'asuka. Kenapa ayat puasa tarajinya la'allah? Kenapa tahajud tarajinya asa? Nah, ingat tadi konsepnya. La'alla menunjukkan langsung, cepat, ya. Asa menunjukkan makna jarak, ya, jauh, ada batas. Ini menunjukkan keuntungan puasa, takwa, terpelihara. Takwa itu artinya terpelihara. Itu tidak mesti menunggu di akhirat.
Kalau di akhirat kita sudah pasti terjaga dari api neraka. Karena kata Nabi, man shama yauman fi sabilillah, siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, ya ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Orang yang berpuasa pasti terpelihara dari neraka, tapi nanti tertakutnya nanti, terpeliharanya dari bahaya neraka nanti. Tapi Allah tidak menggunakan asa, tapi la'alla. Terpeliharanya tidak hanya nanti, di dunia ini. Beda dengan tahajud. Tahajud digunakan asa, karena untung tahajud tidak di dunia, nanti. Setelah kiamat. Makanya Maqamah Mahmudanya nanti. Ya, setelah hari kiamat. Itu makanya ada 7 manusia yang diamankan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang diamankan Allah saat manusia kepanasan berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun. Ada 7 manusia yang diamankan Allah di padang mahsyar itu. Yang tidak ikut berdiri, yang tidak ikut merasakan panas, haus. Ya, di antaranya apa? Rajulun zakarallah khalian fafadat aina. Orang yang beribadah ketika dalam kesunyian. Kapan kesunyian? Ya ketika orang tidur, tahajud. Ya, orang yang tahajud dan ikut berdiri, nanti kira udah capek berdiri. Orang tidur, dia berdiri di dunia. Orang nyenyak tidur dengan selimut, dia berdiri malam-malam. Makanya dia nanti tidak ikut berdiri di padang mahsyar nanti. Itu namanya Maqamah Mahmudah. Kapan untung tahajud kita peroleh? Nanti setelah hari kiamat. Itu kenapa asa ayyaba'asaka rabbuka. Beda dengan puasa. Puasa untungnya tidak di akhirat. Di akhiratnya pasti. Ada pertemuan khusus dengan Allah. Ada pahala yang tanpa batas. Dan surganya khusus pintunya nanti. Banyak takutnya di sana. Tapi di dunia ini pun orang puasa dapat untung. Untungnya sangat langsung. Ya, sangat dekat dan bersifat langsung. Kenapa hadis Nabi mengatakan sumu tasihu? Puasalah kamu, pasti kamu sehat. Andai tidak ada sorga, tidak ada pahala dengan berpuasa, cukup sehat menjadi keuntungan puasa. Orang yang menahan diri, makan, minum, itu biasanya sehat. Orang yang puasa itu sehat. Maka Nabi Daud itu sehat kan? Bisa melunakkan besi. Ya. Raja yang kuat. Ya. Konon katanya punya istri hingga bahkan 100. Itu karena sehat itu. Kalau tidak sehat, mana bisa punya istri 100, satu aja dah rusak. Ya, jadi itu keuntungan puasa itu dekat, langsung. Orang kalau tertahan makan minumnya, dia selamat. Makanya, ya, pernah saya katakan ya, orang kaya lebih banyak penyakitnya dari orang miskin. Kenapa orang kaya banyak penyakitnya? Karena makannya tidak tertahan. Banyak, baik jumlahnya pun jenisnya. Kalau orang miskin jarang sakit, jarang penyakit lah. Sakit sering juga, tapi penyakitnya tidak banyak. Paling ya itu aja, penyakit kulit aja. Gitu. Kenapa? Karena selera tertahan. Jadi untung puasa itu tidak mesti harus di surga, di akhirat. Di sini orang yang bisa menahan diri dari banyak bicara pasti tidak banyak musuh. Karena ada kata bijak, kalau banyak bicara banyak salah banyak lawan, banyak musuh masuk neraka. Kalau orang tertahan bicaranya, pasti dia tidak banyak musuh. Tatakun namanya itu. La'alla, sekarang dia dapatkan untung itu. Kalau dia mampu menahan diri, tidak marah, dia tidak akan bertengkar, tidak akan masuk penjara. Orang masuk penjara itu karena tidak puasa, tidak menahan diri. Ya. Orang suami istri bercerai karena tidak puasa, tidak menahan diri. Suami marah dijawab, istrinya tidak menahan diri. Suami yang marah juga tidak menahan diri. Coba kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, suaminya diam, tahan. Istrinya pun menahan, tidak akan bercerai. Tatakun namanya itu. Jadi untung puasa itu tidak di akhirat saja. Di dunia pun kita mendapatkan untung puasa. Itu kenapa tarajinya menggunakan la'alla. Bukan asa. Karena asa itu nanti jauh. Jadi kalau asa antattaku atau asa antakunu minal muttaqin, berarti puasa nanti kita terima. Di dunia tidak dapat apa-apa. Tapi Allah tidak.
la'allakum tattaqun. Terpelihara dari berbagai macam keburukan itu di dunia kamu dapatkan. Yang puasa terpelihara dari banyak penyakit. Yang puasa terjaga dari bencana. Mungkin ya kalau suami istri tidak akan bercerai kalau puasa, orang tidak akan masuk penjara kalau puasa. Orang yang korupsi itu kena gagal dia imsak itu. Kan tadi kan inti puasa menahan diri dari hal-hal yang bukan dilarang Allah, hal-hal yang mubah. Ya, kan makan minum di siang hari kan tidak ada masalah punya kita. Itu pun kita tahan, istri kita tahan juga. Ya, makanya orang kalau puasa pasti tidak akan tamak, karena orang tamak itu karena dia tidak puasa. Kalau dia tertahan, mana bisa dia tamak? Orang korupsi itu karena dia tidak puasa, maka masuk penjara, maka takut jadi hilang semua. Tidak ada ibadah yang memelihara manusia kecuali menahan diri, imsak. Maka Nabi Adam terusir di surga, kenapa? Karena tidak mampu imsak, tidak mampu menahan diri. Itulah rahasia kenapa Allah menggunakan ya tarajinya la'allakum, bukan asa seperti perintah tahajud. Karena tahajud itu dan ibadah lain nanti di akhirat kita baru mendapatkan keuntungannya. Puasa untungnya dunia dan akhirat. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.